Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Wide. Saya adalah mahasiswa KKN dari Universitas Ahmad Dahlan. Dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Indah Kristina, siswi SMA Karya 45, kelas 11 Niat. Baiklah, di sini kami akan melakukan percobaan tentang asam basa. Seperti yang kita ketahui, larutan dikatakan asam apabila pH-nya kurang dari 7. Sedangkan larutan bisa dikatakan basa apabila pH-nya lebih dari 7. Dan larutan bisa dikatakan netral apabila pH-nya adalah 7. Baiklah, pada percobaan kali ini bahan yang kita gunakan yaitu ada Aquades, ada larutan gula, ada larutan cuka, ada larutan deterjen, ada larutan garam, dan di sini ada larutan kunyit yang nantinya akan kita jadikan sebagai indikator alami untuk mendeteksi kandungan asam basa pada satu larutan. Dan tidak lupa kita menggunakan kertas litmus merah dan litmus biru untuk mengidentifikasi asam basa pada larutan tersebut. Dan untuk mengetahui detail berapa pH yang terkandung dalam larutan tersebut, kita menggunakan indikator pH untuk mengetahui detail dari pH dalam larutan tersebut. Baiklah, untuk percobaan pertama kita menggunakan kertas lakmus untuk mengetahui larutan tersebut merupakan asam atau basa. Baiklah, untuk percobaannya kita pertama-tama celupkan kertas litmus ini ke dalam larutan gula. Sebelumnya saya jelaskan, untuk mengetahui larutan tersebut asam atau basa pada percobaan kertas litmus ini, itu bisa dilihat jika saat setelah dicelupkan kertas litmus merah atau biru itu berubah menjadi warna merah, maka larutan tersebut dikatakan asam. Apabila kertas litmus merah dan litmus biru ini berubah menjadi biru, maka larutan tersebut dikatakan basa. Apabila kertas litmus merah dan litmus biru ini setelah dicelupkan warnanya tetap sama, litmus merah tetap litmus merah dan litmus biru tetap litmus biru, maka larutan tersebut bisa dikatakan netral. Baiklah, pada larutan gula itu bisa kita lihat bahwa pada kertas litmus ini warna kertas litmus merah ini tetap merah dan kertas litmus birunya tetap biru. Jadi pada larutan gula itu bisa dikatakan netral. Selanjutnya kita lakukan percobaan pada larutan cuka. Baiklah, kita celupkan kertas litmusnya ke dalam larutan cuka. Nah, di sini bisa kita lihat setelah dicelupkan ke larutan cuka, kertas litmus merah tetap berwarna merah, sedangkan kertas litmus biru berubah menjadi warna merah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa larutan cuka itu termasuk larutan asam. Selanjutnya kita masuk ke larutan deterjen. Baiklah, kita celupkan dulu larutan kertas litmus ke dalam larutan deterjen. Baiklah, setelah dicelupkan bisa kita lihat bahwa kertas litmus biru itu tetap berwarna biru, sedangkan kertas litmus merah itu berubah sedikit warnanya menjadi warna biru. Jadi dapat kita simpulkan bahwa larutan deterjen itu bersifat basa. Selanjutnya yaitu kita masuk ke larutan garam. Baiklah, kita celupkan kertas litmus ini ke dalam larutan garam. Setelah dicelupkan, bisa kita lihat bahwa kertas litmus merah tetap berwarna merah, sedangkan kertas litmus biru ini tetap berwarna biru. Jadi dapat kita simpulkan bahwa larutan tersebut merupakan larutan netral. Baiklah, untuk selanjutnya kita ingin mengetahui kira-kira berapa sih pH yang terkandung dalam larutan tersebut, yaitu dengan menggunakan kertas pH. Baiklah, untuk yang pertama kita lihat berapa pH yang terkandung dalam larutan gula. Kita celupkan indikator pH ini ke dalam larutan gula. Nah, setelah itu untuk menentukan berapa sih pH
yang terkandung dalam larutan gula tersebut, kita bisa membandingkan antara indikator yang telah kita celupkan ke dalam larutan gula ke dalam gambar yang terdapat dalam wadah indikator pH ini. Jika warna yang terdapat dalam indikator pH yang sudah dicelupkan ke dalam larutan gula ini sama dengan pada gambar, berarti itu adalah pH larutan gula tersebut. Baiklah, bisa kita lihat di sini bahwa larutan gula itu memiliki pH yaitu 7, di mana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa kalau larutan pH-nya adalah 7 itu bersifat netral. Jadi untuk percobaan sebelumnya menggunakan kertas litmus itu benar adanya kalau larutan gula itu bersifat netral. Baiklah, selanjutnya kita lihat berapa pH yang terdapat dalam larutan cuka. Baiklah, ini adalah kertas yang sudah dicelupkan ke dalam larutan cuka. Bisa kita bandingkan di gambar. Setelah kita lihat pada gambar bahwa larutan cuka memiliki pH yaitu 2, di mana pH 2 itu kurang dari 7, dan berarti benar adanya kalau larutan cuka itu bersifat asam. Selanjutnya kita masuk ke larutan deterjen. Kita celupkan dulu indikator pH-nya ke dalam larutan deterjen. Setelah itu kita bandingkan pada gambar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa larutan deterjen memiliki pH 8, di mana pH 8 itu lebih dari 7, dan bisa dikatakan larutan deterjen itu merupakan larutan basah. Baiklah, yang terakhir kita masuk ke larutan garam. Untuk larutan garam kita celupkan dulu indikatornya. Setelah itu kita bandingkan pada gambar. Nah, di sini kita lihat bahwa larutan garam memiliki pH 7. Nah, berarti sesuai dengan percobaan sebelumnya yang menggunakan kertas litmus, bahwa larutan garam ini bersifat netral. Baiklah, sekarang kita masuk ke percobaan kedua, yaitu menentukan asam basa menggunakan indikator alami, yaitu berupa larutan kunyit. Baiklah, untuk mengetahui larutan tersebut asam atau basa menggunakan indikator alami ini, yaitu dengan cara memasukkan larutan kunyit ini ke dalam larutan yang ada di depan ini, yaitu larutan gula, larutan cuka, larutan deterjen, dan juga larutan garam. Nanti setelah itu kita lihat perubahan warnanya. Oke, silakan. Jadi yang pertama kita masukkan larutan kunyit ke dalam larutan gula. Setelah itu masukkan larutan kunyit ke dalam larutan cuka. Selanjutnya kita masukkan ke dalam larutan deterjen. Selanjutnya kita masukkan ke dalam larutan garam. Nah, setelah itu kita aduk, larutannya kita aduk. Baiklah, di sini bisa kita lihat pada larutan ini yang setelah dimasukkan larutan kunyit ini terdapat 3 perbedaan warna. Yang pertama yaitu larutan cuka, larutan deterjen, larutan garam, dan larutan gula.
ini warnanya sama. Nah, seperti yang kita lihat bahwa larutan kunyit yang sudah dimasukkan ke dalam larutan gula dan garam ini memiliki warna yang sama dengan larutan kunyit yang tadi. Berarti bisa kita katakan bahwa larutan garam dan gula itu bersifat netral. Sedangkan pada larutan deterjen yang telah kita masukkan kunyit, ini warnanya berubah sedikit gelap, yaitu berwarna kuning kehijauan. Berarti ini membuktikan bahwa larutan deterjen itu adalah larutan basah. Setelah itu, di sini kita lihat larutan cuka yang sudah dicampurkan dengan larutan kunyit. Bisa kita bandingkan warnanya, bahwa larutan deterjen larutan cuka yang sudah dimasukkan dengan larutan kunyit ini itu warnanya jauh lebih terang. Maka bisa dikatakan larutan cuka ini bersifat asam. Baiklah, sekian percobaan dari kami. Apabila kalian ingin mencoba di rumah menggunakan kertas lakmus bisa, ataupun kalau tidak terdapat kertas litmus pada percobaan kalian bisa menggunakan indikator alami berupa larutan kunyit. Sekian percobaan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.